Oke, mari belajar wiring motor starter. Ini saya buatkan untuk dinamo motor starter yang ada pada motor secara general. Ya, kita lihat komponennya dulu. Di sini ada dinamo starter, ada negatif, dan kemudian ada inputnya, terminal untuk yang ke positifnya. Ada relay, ya, relay. Kemudian ada saklarnya atau pencetannya, ya, saklar. Kemudian di sini ada lampu indikator. Ketika kita on-kan kunci kontak, maka di sini akan nyala. Kemudian di sini ada kunci kontak sendiri. Ada dua terminal B sama IG. Saya ambil dua terminal saja. Kemudian ada sekring atau fuse sebagai pengaman kelistrikan. Kemudian ada aki sendiri. Kemudian di sini saya tambahkan untuk voltase sama ampere. Ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Ini saya hanya mempermudah ketika sistem ini dihidupkan, maka tegangan berapa yang lewat dan kuat arusnya berapa ampere yang ada atau yang digunakan. Ini boleh diikutkan, boleh tidak. Kalau voltase diikutkan, tinggal dikasih positif dari IG, kemudian ada massa. Ya. Ini indikator, ya, indikator voltase atau tegangan. Kemudian kalau ampere tinggal di seri saja. Boleh diikutkan, boleh tidak. Nah, kalau kita lihat rangkaian ini, ini kita mengendalikan arus positifnya. Arus positif, karena yang masuk di saklar adalah positif. Yang kita putus adalah arus positif. Apakah bisa yang negatif masuk saklar? Bisa saja. Ya, di sini saya buatkan yang positif yang diputus. Kenapa di sini menggunakan relay? Ya, relay itu bisa menstabilkan tegangan dan juga bisa menambah umur beberapa komponen yang ada pada sistem. Ya, untuk memperpanjang usia sistem lah. Bisa saklarnya, untuk menstabilkan tegangan yang ada pada dinamo. Nah, secara simpel saya buat seperti ini untuk rangkaiannya. Tujuan kita adalah mengaktifkan dinamo ini bisa berputar. Ya. Kalau pada mobil itu biasanya kita ada terminal 30, ya. 30 itu pakai kabel besar langsung dikasihkan positif aki. Tapi kalau pada motor cukup seperti ini aja. Nah, tinggal diaktifkan lewat relay, dan di sini ada ground atau massa pada motor starter. Ini dapat negatif aki, simbol seperti ini. Negatif aki, negatif aki, negatif aki, negatif aki, negatif aki. Kalau saya buat urutannya seperti ini, arus dari aki menuju sekring, menuju kunci kontak. Tapi ketika off, kunci kontak tidak akan berfungsi karena off. Jadi arusnya masih terhenti di B saja. Ketika di on kan, maka arus dari B akan diteruskan ke IG. Nah, IG kemudian lanjut ke indikator. Di sini lampu indikator on akan menyala. Kemudian dari IG juga menuju ke sini, turun menuju ke saklar. Ketika saklar ini belum ditekan, maka tidak akan menyala starternya, atau karena starter dikontrol oleh relay dan saklar, arus dari relay ini dapat dari saklar ini belum ditekan, ya 86 belum aktif. Maka ditekan, arus turun ke 86,
dan 30 sudah standby dapat arus dari B tadi, maka secara tidak langsung relay akan aktif karena di sini 85 sudah dapat massa. 87 terhubung dengan 30 karena ada kemagnetan, naik set arus positif masuk ke dinamo dan di sini dapat ground. Akhirnya dinamo bisa berputar. Pada motor starter sebenarnya cukup simple karena dia hanya pakai 2 terminal yaitu massa. Yang penting ini harus ada negatifnya, biasanya dibautkan ke ground atau bodi pada motor itu sendiri. Yang penting tidak berkarat ya, bersih. Kemudian yang positif ini dapat 87. Jadi dinamo starter dikontrol relay. Nah, relay ini dikontrol oleh saklar dan saklar sini dikontrol oleh kunci kontak. Ketika kita on kan kunci kontak, lampu indikator menyala tapi motor starter belum menyala. Menyalanya ketika apa? Ketika saklar ditekan. Maka relay berfungsi atau bekerja, dinamo starter menyala. Bagaimana kalau motor misalnya mengalami gangguan, tidak bisa di starter? Dengan melihat rangkaian ini tentunya kita paham ada beberapa komponen. Ya, tentu yang kita cek pertama kali adalah sekringnya. Ya. Oh, ternyata sekringnya tidak bermasalah. Tidak putus, kita cek. Apanya? Bisa juga cek akinya. Tegangannya bagaimana? Kuat arus pada aki bagaimana? Apakah aki sudah saatnya ganti? Apakah terminal pada aki juga kotor? Itu juga bisa mengurangi kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Pastikan terminal-terminalnya aki bersih. Dan pastikan kabel ground juga kencang. Kabel ini kalau terlalu kecil juga biasanya bermasalah. Usahakan sesuai standar. Kunci kontak. Ya. Kunci kontak harus kondisinya baik juga. Jangan sampai di sini ketika di-on-kan B sama IG tidak terhubung. Ya. Kemudian apalagi? Oh, ternyata aki baik, sekring baik, kunci kontak baik. Saklarnya juga perlu dicek. Ketika ini seringkali digunakan, tentu di sini mengalami gesekan. Akhirnya ketika kita tekan tidak ada terjadi hubungan atau sentuhan. Nah, bisa dicek. Pastikan saklar dalam keadaan baik. Kemudian relay. Relay juga perlu dilakukan pengecekan. Ketika di aliri arus listrik ada suara cetek, itu belum tentu baik. Pastikan diukur dengan mengukur tahanannya juga di aliri arus listrik antara 85 dan 86. Cek dengan multi antara 30-87 di ohm, pastikan tahanannya mendekati 0. Ini baru dikatakan relay baik. Kemudian dinamo starternya. Nah, karena dinamo ini menghasilkan putaran, tentu ada brush, ada armatur dan lain sebagainya. Kalau dibongkar, pastikan semua komponen dalam keadaan baik. Biasanya itu brushnya atau arengnya. Ya, arengnya itu biasanya habis ya. Kalau habis berarti putaran motornya menjadi kecil. Karena dinamo ini membutuhkan ampere yang besar, pastikan semua sistem dalam keadaan baik. Cukup sekian, mungkin bisa bermanfaat. Jika ada masukan atau ada saran, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih. Semoga sukses teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.